Halo semuanya, balik lagi di channel Master Camcade. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu toolpad di Mastercam X5 yang bernama Surface Finish Blend, atau bisa dilihat di sini ya, di toolpad Finish. Nah, ini Surface Finish Blend. Jadi toolpad ini adalah toolpad khusus untuk memfinishing dengan memanfaatkan surface ya, atau permukaan, dan juga memanfaatkan dua buah kurva. Jadi kurva itu dimanfaatkan sebagai batas area maupun sebagai arah tool itu berjalan. Untuk benda kerja contohnya, saya punya benda kerja seperti ini nih. Jadi kita akan memfinishing si permukaan atas ininya aja menggunakan Surface Finish Blend. Ini untuk lebarnya kurang lebih 10 milian ya. Oke, kita mulai aja langsung. Oh iya, sebelum itu untuk Surface Finish Blend ini memerlukan dua buah kurva sebagai batas areanya ya. Karena solid ini adalah berbentuk atau berformat STP, jadi nggak ada kurvanya atau sketchnya, maka dari itu saya harus membuatnya terlebih dahulu. Karena yang akan di finishing adalah bagian atas ini, jadi kita harus membuat kurva di tepian luar dan tepian dalam benda kerja ini secara manual ya, menggunakan create curve yang one edge ini. Jadi kita harus pilih nih satu-satu. Jadi di sini jangan sampai terputus ya. Ini di sini, di sini, kemudian di sini, ini juga, ini sampai sekelilingnya ya. Ini di sini, ini juga, yang ini belum nih. Di sini dan juga di sini. Nah, ini untuk tepian luar. Tepian dalamnya juga harus dibikin ya. Jadi di sini, ini, kemudian ini, sampai sekelilingnya terpilih semua. Atau istilahnya apa? Loop ya. Ini juga di sini, kemudian ini, dan terakhir ini. Nah, jadi kurvanya udah terbuat untuk tepian luar dan tepian dalam. Ini harus nyambung ya. Oke, karena kurvanya udah dibikin, kita bisa lanjut ke toolpadnya. Kita pilih aja toolpad Surface Finish dan pilih yang blend ini. Kasih nama. Terus ini pemilihan drive surface-nya. Otomatis kita pilih yang permukaan atas ini ya. Kita pilih permukaan atas ini. Oke, untuk drive udah, cek nggak usah, containment nggak bisa, dan yang terakhir ini blend, pemilihan chaining untuk blendnya. Kita pilih kurva yang udah dibuat tadi. Kita klik aja. Oh ya, untuk pemilihan kurva ini harus sama ya, si arah tanda panahnya ini. Ini kan tanda panahnya ke bawah nih atau ke kanan. Maka dari itu untuk kurva yang satu laginya pun harus mengarah ke kanan, jangan sebaliknya. Jadi ini di kanan juga. Jangan sampai seperti ini, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, atau sebaliknya. Nanti toolpadnya nggak akan bekerja. Jadi harus satu arah. Kalau udah gini baru kita bisa oke. Untuk tool kita akan bikin aja sebagai contoh spare mill diameter 10. Kalkulasi dan oke. Untuk surface parameter ini bisa dibiarkan aja ya. Namun untuk video kali ini saya akan memasukkan nilai stop tulip on drive-nya minus 0,5. Karena nanti pada proses verifikasi saya akan menggunakan benda kerja si solid body ini langsung. Jadi kalau di nolin nanti
si hasil pemotongannya nggak akan kelihatan. Makanya saya masukkan minus 0,5 biar nanti hasil pemotongannya kelihatan. Tapi kalau pada kondisi yang lain ini di-nolin aja. Lanjut ke finish blend parameternya. Di sini ada step over ya. Seperti biasa kayak toolpad yang lain, step over itu kalau semakin kecil berarti semakin halus. Sebagai contoh aja saya mau kasih aja 1. Terus metode pemotongannya zigzag aja. Dan di sini ada along, across, 2D dan 3D. Ini maksudnya along across itu kurva yang tadi ya, si arah pemotongannya. Jadi arah pemotongannya mau sepanjang kurva yang tadi atau bersilangan dengan kurva yang tadi. Kalau kita pilih yang along ya, jadi si arah toolpad atau arah toolnya itu akan searah dengan kurva yang kita pilih tadi. Kalau kita pilih yang across, berarti arah tool akan bersilangan dengan kurva yang tadi. Maka dari itu saya akan pilih yang along aja. Ininya 3D dan oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Si arah toolnya searah dengan kurva yang tadi. Kita coba kalau dipilih yang across, nanti akan bersilangan dengan arah kurva yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Ini kurang bagus. Kita balikin lagi aja ke yang along. Oke, regen. Sip. Kalau udah jadi, kita bisa mulai diverifikasi. Akan saya percepat nih. Oh iya, benda kerjanya disetting dulu. Benda kerjanya solid body yang tadi. Oke, lalu kita bisa play. Bisa dilihat di sini toolnya bergerak sesuai arah kurva yang tadi. Sip, ini sudah selesai. Hasilnya jadi seperti ini. Bisa dilihat ini garis-garisnya. Ini pengaruh dari step over. Jadi seperti biasa, step over semakin kecil maka semakin halus. Oke, toolpadnya udah selesai. Baik, jadi untuk toolpad Surface Finish Blend ini yang harus diperhatikan adalah kita harus membuat 2 buah kurva sebagai batas area ataupun sebagai arah pergerakan tool yang akan kita buat ya. Sebenarnya nggak perlu bikin kurva juga bisa. Kita bisa menggunakan ini nih yang 3D selection ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bikin secara manual si kurvanya supaya lebih jelas gitu batas-batasnya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah berlangganan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.